Mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network. Begitu sulit lupakan duit. Wow, gempar. Dimana banyak orang-orang yang menanggapi video Daniel Mananta yang memberi kesimpulan apa saja yang dia dapatkan setelah podcast dengan UAS. Saya juga di sini yang bukan siapa-siapa ikut menanggapi narasi-narasi Daniel Mananta. Kali aja kalau saya menanggapi artis terkenal, maka video saya viewsnya sampai jutaan. Karena memang itulah yang diinginkan para YouTuber. Semakin banyak yang menonton, maka semakin banyak menghasilkan duit. Karena begitu sulit lupakan duit. Tunggu dulu teman, stop. Saya tahu nih di pikiranmu ini ya, saya tahu. Pasti kalian berpikir, oh jadi Mikana ini membuat channel YouTube untuk mencari duit. Tunggu dulu kawan, ya. Motivasi saya masuk ke channel YouTube ini 3 bulan yang lalu saya aktif ya di YouTube ini untuk memuliakan, memasyurkan nama Tuhan Yesus, dan juga untuk memberi sanggahan kepada orang-orang yang menuduh Alkitab, dan supaya banyak orang yang mendengar tentang Yesus dan kebenaran tentang Alkitab. Jadi motivasi saya untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun di channel YouTube saya bisa dimonetisasi, ya puji Tuhan. Karena gini teman-teman, kalau kita berdebat sama para penghujat ya, semakin ribut channel kita, semakin banyak yang menonton. Tapi kalau ada adem-adem saja, nggak ada yang nonton. Tapi walaupun begitu, saya tidak mau berdebat dengan penghujat ya, sekalipun nanti mengundang banyak yang nonton. Tidak kawan, karena tujuan saya bukan mencari duit dalam memberitakan Injil. Walaupun semua manusia membutuhkan duit, dan begitu sulit lupakan duit. Ya, kita memang membutuhkan duit, tetapi bukan itu nomor 1 ya. Kita jangan mau dikendalikan oleh duit sehingga kita melakukan apa saja, apalagi untuk mempermalukan Tuhan Yesus untuk menghasilkan duit. Jangan lakukan itu ya. Kalaupun kita mendapatkan uang, ya harus kita yang bisa gunakan uang itu, bukan uang atau duit yang bisa menguasai kita ya. Jadi seperti itu teman, jangan berpikiran negatif terhadap saya, oke? Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak mikirin, dan ternyata ini dia 5 hal yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena kasih sayang Tuhan, kita berdua bisa ngobrol dengan sangat luar biasa, dengan lancar, dengan sangat open. Dan karena kasih sayang Tuhan juga, kita juga bisa memberikan kasih sayang ke orang-orang lain. Gue jadi lebih bisa mencintai orang-orang di sekitar gue, tetangga gue, karena gue telah merasakan cinta dari Tuhan di dalam hidup gue. Ya, saya sangat setuju. Sebab Allah itu adalah kasih, dan Alkitab sudah mengajarkan ini terlebih dahulu. Dan ajaran kasih yang tertinggi hanya dari Tuhan Yesus Kristus, di mana kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita manusia seperti mengasihi diri kita sendiri, yang tertulis di Matius 22 ayat 39. Saudara-saudaraku, kalau dunia mengajarkan lo baik sama gue bisa lebih baik. Tapi kalau lo jahat sama gue bisa lebih jahat. Tetapi apa ajaran Tuhan Yesus? Kita diperintahkan untuk mengasihi musuh, bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, memang bertolak belakang sama ajaran dunia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kasih.
Dan yang lebih keren lagi nih, kalau ya ada hukum yang menyatakan siapa yang membunuh dia harus dihukum. Tetapi siapa yang mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak seiman dengan kita, apa kata Tuhan Yesus? Dia harus dihukum. Karena itu juga termasuk pembunuhan dalam bagian pembunuhan karakter. Jadi sangat mulia ajaran Tuhan Yesus yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kenapa dikatakan ajaran kasih yang tertinggi hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Bahkan kalau di Alkitab pun juga grace and truth. Misalnya seperti ini. Ketika Tuhan meminta untuk Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel ngelakuin apa? Sampai akhirnya menjadi bangsa terpilih katanya. Habis itu mereka disayang banget sama Tuhan. Sampai Nabi Musa harus ngeluarin mereka, sampai Tuhan ngebelah Laut Merah dan mereka menjadi sebuah tribe sendiri gitu ya. Mereka ngelakuin apa? Mereka nggak ngelakuin apa-apa, tapi mereka mendapatkan itu semua karena kasih sayang Tuhan. Baru setelah itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Baru setelah itu Tuhan memberikan hukumnya. Jadi kasih sayang dulu. Karena kita telah menerima kasih sayang dari Tuhan, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan disitulah kita melakukan perintahnya. Kasih sayang dulu, baru hukumnya. Kenapa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan? Ulangan 7 ayat 7-9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi umat yang akan melahirkan Yesus Kristus, penyelamat dari dosa dan kematian. Ya, Allah pertama-tama menjanjikan Mesias setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang telah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15. Kemudian Allah menegaskan bahwa Mesias akan datang dari jalur Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yesus Kristus adalah penyebab utama mengapa Allah memilih Israel menjadi umat pilihannya. Allah tidak harus memiliki umat pilihan, namun Dia memutuskan untuk melakukannya dengan cara itu. Yesus harus datang melalui sebuah bangsa, dan Allah memilih Israel. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4 ayat 22. Dan oleh bangsa Yahudi atau bangsa Israel, kita mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Nabi Muhammad sempat bilang bahwa manusia masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena ritualnya, tapi karena kasih sayang dari Tuhan. Mungkin lu udah ngeliat ini di post sebelumnya ya. Karena ini gue sangat setuju banget. Gak ada satu hal pun yang gue lakukan di dunia ini, kebaikan seberapa banyak pun yang gue lakukan di dunia ini, yang membuat gue pantas untuk mendapatkan surga. Karena gue adalah manusia yang tidak sempurna, gue selalu sering berbuat salah, tanpa gue sengaja pun juga gue berbuat salah gitu.
Jadi benar-benar kalau misalnya kita bisa masuk surga, itu benar-benar karena kasih sayang Tuhan, by the grace of God. Bukan karena performa gue, bukan karena gue transaksional sama Tuhan. Kalau misalnya gue sering ke gereja, berarti gue masuk surga ya. Bukan karena itu, tapi benar-benar karena Tuhan ingin mempunyai hubungan dengan kita. Makanya Tuhan itu memberikan kasih sayangnya ke kita. Dia membuat kita merasakan kasih sayangnya di sini sehingga kita bisa merasakan di atas bumi seperti di dalam surga. Karena apa? Gue percaya ketika kita mempunyai kasih sayang, kita akan merasakan surga. Ya, betul sekali. Bahwa kita memang selamat bukan karena usaha kita, amal kita, atau karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam iman Kristen sangat jelas ada bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun, yaitu Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kasih karunia keselamatan dan pengampunan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kemudian juga kita bukan hanya sekedar klaim, oh Tuhan Yesus Maha Pengasih, tapi nggak ada dalilnya di dalam kitab suci. Di dalam Alkitab sangat banyak dalilnya bahwa Tuhan Yesus Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan juga memberikan kasih karunia kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yohanes 10 ayat 28, Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Jadi sangat jelas dan tegas sekali kasih sayang Allah itu kepada kita. Ada buktinya, bukan hanya sebatas klaim-klaim kosong ya. Kalau hanya sebatas klaim-klaim kosong siapa saja boleh, tapi bukti kasih sayang Allah kepada kita dan pengampunan yang diberikan kepada kita sudah terbukti ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia keselamatan, dan semua bukti-bukti dalil itu ada di dalam Alkitab. Haleluya. Yang keempat, ini gue gak ngira kalau saya ternyata dukun itu lagi hits dibicarakan di luar sana dan lagi viral gitu ya. Tapi gue sama UAS, kita berdua sama-sama setuju. Kenapa banyak banget orang-orang, bahkan di sekeliling gue, bahkan orang-orang yang sudah Kristen sekalipun atau Nasrani gitu ya, bahkan orang-orang yang sudah mengenal Yesus di dalam hidupnya, itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi, daripada berserah sama Tuhan. Mereka lebih percaya apa yang tukang ramal bilang ke mereka daripada apa yang Tuhan bilang ke mereka. Jadi gue suka banget statement dari UAS bahwa dukun itu menggunakan kekuatan gelap, kekuatan setan, bukan kekuatan Tuhan. Jadi saat ini gue pengen ngomong khusus sama orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus. Lo harus milih satu sih. Lo gak bisa milih dua, gak bisa milih tiga. Lo harus milih satu. Kalau misalnya emang bener lo mengikuti Tuhan Yesus, berarti udah tuh gak ada lagi tuh yang namanya astrologi, gak ada lagi yang namanya feng shui atau show, ngeliatin hokinya dari mana, ngelakuin ritual-ritual supaya lo dikasih hoki sama nenek moyang. Udah gak ada lagi. Karena sumber berkat kita itu cuma dari satu, yaitu dari Tuhan Yesus. Iya, saya sangat setuju banget.
Sebab memang sudah ada tertulis di dalam Alkitab, Ulangan 18 ayat 10-12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haleluya. Saudara Daniel Mananta di sini selalu menyebutkan Nasrani untuk Kristen. Maaf saudaraku, tolong belajarlah yang lebih baik lagi. Sebab kita itu bukan Nasrani, tapi Kristen. Dan kalaupun ada yang memanggil kita Nasrani dan kamu menyebut dirimu Nasrani, itu bersifat peyoratif. Sebab Nasrani itu sekte sesat, bidat. Di dalam Alkitab hanya tertulis satu kali kata Nasrani. Itu pun adalah tuduhan tertulus kepada Rasul Paulus. Kita baca di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi ini adalah tuduhan tertulus kepada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ditangkap, diadili di hadapan Felix, dan orang-orang Yahudi sangat menginginkan kematian Rasul Paulus karena mereka sangat iri dan dengki karena Paulus telah mengikuti atau menjadi rasulnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau tuduhan ini terbukti bahwa Rasul Paulus seorang pembuat keonaran, kekacauan, dan kemudian sebagai sekte Nasrani, dia akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi ketika Rasul Paulus diberikan waktu untuk membela dirinya, dia tidak mengakui dirinya Nasrani, tetapi jalan Tuhan, ya, penganut jalan Tuhan, bukan penganut sekte Nasrani. Ingat ya, Rasul Paulus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Nasrani. Bahkan semua rasul-rasul tidak pernah menyebut diri mereka Nasrani, tetapi pengikut jalan Tuhan, kemudian disebut Kristen. Dan rasul-rasul ini bangga disebut Kristen, seperti yang tertulis di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kita adalah Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena perilaku, ya, rasul-rasul seperti Yesus Kristus. Jadi Kristen itu berhubungan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus langsung. Karena Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Kristianos, ya, yaitu Kristos, di mana di situ ada nama pribadi Yesus itu sendiri yang berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu
ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the holy of the holies, ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Saya sudah membaca Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Betul sekali, kita memang tidak boleh menyembah patung, kayu, pohon, batu, dan lain sebagainya. Dan juga ada tertulis di Imamat 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, sudah jelas Tuhan melarang kita membuat batu, patung, tugu untuk sujud menyembah ke arah situ. Dan ada juga tertulis di Yohanes 4 ayat 20, di mana di situ seorang perempuan Samaria mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dulu orang kalau menyembah ke arah Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus datang untuk meluruskan supaya kita tidak boleh menyembah Allah ke satu arah. Itu adalah berhala, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi saatnya kita ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya Tuhan itu adalah roh, ya. Kita tidak bisa menyembah Dia ke arah sini saja, ke arah patung ini yang kita buat, atau ke arah gambar ini saja yang kita lukis, atau ke arah batu sini saja yang kita ukir seperti Yesus, kita sujud menyembah ke arah situ. Itu berhala, itu tidak boleh, ya. Tuhan Yesus menyatakan jangan menyembah seperti itu, sebab Allah itu adalah roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh. Artinya Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia tidak ada hanya di satu tempat lalu kita sujud ke arah situ saja. Sebab kita dalam keadaan seperti apapun, dimanapun, kapanpun bisa menyembah Tuhan. Dalam kebenaran artinya karakter kita juga harus benar, perilaku kita juga harus benar. Jangan seperti orang Farisi, mereka sibuk berdoa, sibuk hafal ayat-ayat hukum Taurat, tapi hati mereka busuk. Ya, mereka beribadah di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang, oh ternyata mereka beribadah. Dengan suara-suara keras mereka beribadah supaya kita lihat, oh ternyata mereka beribadah. Tapi perilaku mereka munafik. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, supaya karakter kita juga benar, penuh kasih, penuh cinta. Seperti tadi Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, berdoalah bagi orang yang menghujat Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Tapi ketika UAS menyatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, itu saya sangat tidak setuju dan sangat menista agama Kristen. Sebab salib itu adalah lambang kekristenan. Semua agama di dunia ini mempunyai simbol masing-masing,
Tetapi apakah kalian juga menyembah simbol itu? Kan tidak. Sama seperti itu juga dengan Kristen. Namun salib adalah lambang kemenangan. Karena dengan adanya salib itu membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar disalib 2000 tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sebagai kita, karena hanya Dia satu-satunya manusia yang suci yang bisa menebus kita dari kutuk kematian kekal. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah membayar hutang dosa kita, karena upah dosa ialah maut. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya kamu telah ditebus dari hukum Tuhan, sehingga kamu dikembalikan ke rancangan semula, yaitu kamu bangkit dan hidup yang kekal. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah memberikan kasih sayangnya, kasih karunia, dan pengampunan. Itulah bukti bahwa Tuhan sudah mengampuni umat manusia. Jadi, salib itu adalah simbol kekristenan. Kami tetap menyembah Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus menyatakan Dia adalah Tuhan dan Raja Penebus. Dia adalah Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain daripada Dia. Karena siapa yang awal dan akhir? Hanya Tuhan Yesus. Itu tertulis di Yesaya 44 ayat 6 dan Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13 dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus yang kami sembah ada di surga. Dia bertahta di kerajaan surga, sebab Dialah yang empunya kerajaan surga. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, tidak seorang pun yang bisa datang ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan. Artinya hanya melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib kita bisa mencapai surga. Karena hanya oleh darah yang suci kita bisa ditebus, kita bisa disucikan dari segala dosa kita. Bukan di neraka kita dicuci, karena neraka itu adalah api, keburukan, dan juga kengerian. Jadi kengerian tidak bisa menyucikan kengerian, hanya oleh darah yang suci. Jadi bukan di neraka kita dicuci, karena neraka itu kekal. Sekali orang masuk ke sana, ya nggak keluar dari sana. Dan bagaimana mungkin neraka bisa menyucikan dosa? Karena neraka itu api belerang, kengerian, ya, keburukan. Tidak mungkin keburukan menyucikan keburukan. Semakin buruklah. Tetapi hanya oleh darah yang suci yang bisa menyucikan kita yang berdosa, kita yang terkutuk ini, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Jadi orang Kristen tidak akan pernah masuk neraka dulu baru masuk surga, karena Tuhan Yesus telah memberikan kita kasih karunia keselamatan dan hidup yang kekal, dan kita pasti tidak binasa. Dan neraka itu kekal, surga itu juga kekal. Sekali orang masuk ke neraka, di situ selama-lamanya. Sekali orang masuk ke surga nanti di hari zaman, disitulah kita selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita bukti real bahwa Dia telah mengampuni dan memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Dia akan datang kembali sebagai hakim adil, bukan lagi memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib, tetapi sebagai hakim adil. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan, pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang pun binasa, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan penuh cinta. Sekarang tinggal dirimu, maukah meresponi kasih karunia keselamatan dan pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Nah, kalau kami sudah meresponi, sekarang kami hidup untuk Tuhan Yesus, bukan lagi hidup untuk dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.